Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A, B, dan C yang Pak Basri banggakan. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan dulu Pak Basri memperkenalkan diri. Nama lengkap Pak Basri yaitu Basri Budi Utomo Asyakuri ya. Kalian boleh memanggil dengan sebutan Pak Basri. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, Pak Basri di sini akan mengajar pelajaran bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu pelajaran yang ada di dalam kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA. Ya, jadi perlu kalian pahami bahwa kalian di SD Saniyah Gajah Mada itu tidak hanya sekolah SD saja, tapi juga sekolah MDTA atau madrasah ya. Karena kalian kelas 5 SD, maka madrasahnya itu berarti kelas 3 MDTA ya. Jadi kalau pelajaran MDTA Pak Basri menyebut kalian kelas 3 MDTA. Oke. Nah, pelajaran yang akan Pak Basri ajarkan yaitu pelajaran bahasa Arab. Namun sebelum mulai masuk ke dalam pelajaran, Pak Basri hanya ingin perkenalan saja ya. Biar kalian tahu pelajaran bahasa Arab MDTA kelas 3 MDTA itu apa saja yang akan dipelajari. Nah, kalian bisa menyimak slide berikut ini. Ya, pengenalan materi mata pelajaran bahasa Arab kelas 3 MDTA semester 1 yang disusun oleh Basri Buto Masyakuri SPDI, guru bahasa Arab kelas 3 MDTA Ihsaniyah Gajah Mada. Nah, di kelas 3 MDTA atau kelas 5 SD, kalian akan belajar bahasa Arab meneruskan sejak dari kelas 2 MDTA atau kelas 4 SD. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau kalian pengen tahu apa manfaat belajar bahasa Arab, yang paling utama itu agar kita semua bisa memahami makna dari kitab suci Al-Quran. Oke, next. Nah, tentunya sebelum belajar ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Lantas persiapan apa saja yang diperlukan? Nah, yang pertama yaitu buku tulis khusus mapel bahasa Arab kelas 3 MDTA. Pak Basri tekankan agar kalian semua tidak mencampur buku mapel bahasa Arab dengan mapel yang lain. Kenapa? Karena agar catatan kalian tidak berserakan atau tercecer di mana-mana. Jadi ketika kalian membutuhkan, suatu saat bisa dibuka kembali. Dan ketika kalian kelas 4 MDTA atau kelas 6 SD akan menghadapi ujian MDTA, ujian MDTA itu materi yang diambil sejak dari kelas 3 MDTA. Nah, oleh karena itu jangan sampai materi yang sudah Pak Basri ajarkan itu hilang begitu saja. Sebab nanti ketika ujian harus dibuka lagi, harus dipelajari lagi karena materi ujiannya diambil dari kelas 3 MDTA sampai kelas 4
MDTA. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya adalah kita harus punya LKS beriman atau LKS khusus MDTA kelas 3. Nah, karena LKS-nya belum datang, maka nanti ketika pembelajaran kalian persiapkan dulu saja buku catatan atau buku tulis khusus untuk mencatat materi yang Pak Basri sampaikan. Nanti kalau LKS-nya sudah datang, silahkan kalian bisa beli di koperasi, bukan di Pak Basri ya, di koperasi. Next, nah selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kamu harus punya kamus bahasa Arab, ya, paling tidak kamus yang untuk anak yang berisikan kosakata sehari-hari seperti kursi, meja, dan sebagainya ya. Mengapa? Untuk mempermudah kalian sendiri dalam belajar bacaan atau kosakata bahasa Arab. Kalau tidak didukung dengan kamus, ya nanti akan sangat kerepotan. Mungkin sekarang ada di HP Android itu kamus online ya atau Google Translate itu juga bisa dipergunakan. Jadi sama saja fungsinya untuk menerjemahkan kosakata yang ingin kalian ketahui artinya. Oke, next. Nah, selanjutnya tentunya adalah alat tulis ya, harus punya semua. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar atau ketika hendak mengerjakan tugas. Tadi alhamdulillah kita sebelum belajar sudah berdoa. Nah, kalian di rumah ketika hendak mengerjakan tugas bahasa Arab, diusahakan jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kenapa? Karena orang yang banyak ilmu atau orang yang pinter atau orang yang pandai namun tidak bermanfaat dan tidak barokah, maka kepandaiannya atau kepintarannya akan sia-sia belaka. Apalagi kalau ada orang yang banyak ilmu atau pinter justru membuat kebingungan orang lain, tidak menimbulkan manfaat, maka itu sangatlah merugikan. Baik, selanjutnya. Nah, inilah dia materi bahasa Arab kelas 3 MDTA semester 1 yang akan kita pelajari. Jadi, di sini Pak Basri akan memperkenalkan babnya ada berapa, lalu apa saja yang akan kita pelajari dalam masa semester 1 ini. Ya. Oke, nah ini yang pertama ada bab 1 Ad-Darsul Awal fil Bait. Ad-Darsul Awal fil Bait itu apa? Yaitu menjelaskan tentang kosakata yang ada di dalam rumah. Ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama yang di dalam rumah itu ada apa saja. Misalkan ada meja, kursi, pintu, jendela, terus ada kamar mandi. Nah, itu nanti kita akan cari bahasa Arabnya itu apa. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 Ad-Darsus Tsani fi Hurfatil Julus. Ad-Darsus Tsani fi Hurfatil Julus menjelaskan tentang kosakata yang ada di ruang tamu. Nah, ini. Misalkan di ruang tamu itu ada apa? Meja, ada sofa, terus ada pot bunga, kemudian ada hidangan dan sebagainya. Itu akan kita pelajari. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 Ad-Darsus Salis fil Matbah. Nah, fil Matbah itu artinya apa? Menjelaskan tentang kosakata yang ada di dapur. Nah, ini di dapur itu ada apa saja? Tentunya ada bahan makanan, ada minuman, ada lemari es atau kulkas ya dan sebagainya. Nah, jadi 3 bab inilah yang akan kita pelajari di pelajaran bahasa Arab kelas 3 MDTA semester 1. Yang pertama bab 1 Ad-Darsul Awal fil Bait. Nah, fil bait itu artinya rumah. Yang kedua bab 2 Ad-Darsus Tsani fi Hurfatil Julus. Hurfatil Julus itu artinya ruang tamu. Kemudian bab 3 Ad-Darsus Salis fil Matbah. Nah, matbah itu artinya dapur ya. Jadi untuk bisa kalian pahami.
Ya, demikianlah pengenalan materi bahasa Arab yang bisa Pak Basri sampaikan ya. Untuk pertemuan kali ini belum ada tugas ya. Kalian cukup menyimak video ini sampai selesai. Kemudian kalian pahami dan kalian persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Pak Basri sampaikan. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah atau kurang tepat, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.